Wah, bener-bener seneng banget ya. Mutiara udah pulang ke rumah. Mutiara pun juga bisa memulai aktivitasnya lagi. Meskipun bukan aktivitas yang bisa dikatakan tuh kayak yang berat gitu. Tapi ya it's okay, nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Yang terpenting Mutiara pun juga bisa melewati semua ini dengan sangat baik. Apalagi kita pun juga semua tahu drama dari Sandra tuh tidak akan pernah berhenti. Yang mana ini bikin kita yang nonton pun juga pusing 7 keliling. Gila Sandra ini ya. Betul-betul licik, curang banget, jahat sekali lah. Nggak tahu deh kata-kata apa lagi harus disebutkan oleh Mimin untuk menggambarkan sosok Sandra yang seperti itu. Kita semua tahu ya, Kenzo seberjuang itu. Kenzo pun juga betul-betul hadir dan ada untuk Mutiara, tapi Sandranya malah nyebelin kayak gini. Tapi tenang, semuanya nggak akan berlangsung lama. Apalagi kita pun juga semua tahu Rianti ini udah tahu Mutiara adalah anak kandungnya. Jadi semuanya bakal berbeda banget. Senang juga dengan sikap Rianti yang benar-benar mencari tahu. Kalaupun nanti masih kebablasan, ibaratnya masih nggak percaya, masih ada yang namanya tes DNA. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir. Apalagi dalam hal ini pun juga Rianti menekankan kenapa sampai nyari ke Rawasari, sampai ke kuburannya Widuri dan lain sebagainya macam itu, ya bukan tanpa alasan, tapi untuk betul-betul mencari kebenarannya. Karena kan Rian itu masih shock juga sih teman-teman, kaget dia. Maksudnya ternyata di balik Rianti yang ngerasa berhasil ngerebut suami orang, justru ada Widuri yang berhasil bikin Rianti jadi trauma seumur hidup. Ya bayangin aja, menyangka Mutiara ini adalah bukan anak kandungnya, musuhnya, orang yang paling dibenci nomor 1, tapi ternyata Rianti salah persepsi dan salah tujuan, salah sasaran. Justru ketika Rianti melakukan semua ini karena Mutiara itu justru adalah anak kandungnya. Bayangin gimana nggak traumanya Rianti ini. Kalau kita sebagai penonton kan udah tahu sejak lama ya, dari awal juga kalau Mutiara memang anak kandungnya Rianti. Tapi kan kalau dari sisi Riantinya, trauma dia teman-teman. Makanya sampai marah-marah, nangis-nangis di pemakamannya Widuri atau di makamnya Widuri. Ya karena itu tadi, karena ngerasa kayak gila Widuri. Pintar sekaligus juga nyebelin bagi Rianti gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Semua memang harus dilalui juga. Dan nanti kalau memang dibutuhkan, seperti yang sudah Mimin sampaikan tadi, akan diadakan tes DNA untuk memastikan lagi semuanya. Tentu ini bukan tanpa alasan ya teman-teman. Semua ini dilakukan tentu karena ingin betul-betul memastikan aja. Rianti nggak mau nih kedepannya setelah tahu Mutiara anak kandungnya, tapi Rianti masih kayak gini. Kerasa nggak teman-teman? Kalau Rianti tuh benar-benar takut banget kehilangan Mutiara, ya nggak, takut banget, pokoknya ngerasa bersalah banget lah ibaratnya. Nah itulah yang nggak pengen lagi Rianti rasakan. Karena kalau Rianti nggak cari tahu sekarang, nggak cari seluk beluknya dan lain sebagainya macamnya, maka nanti Rianti bakal terus bertanya-tanya dalam pikirannya. Yang ada nanti malah suuzon dan juga overthinking. Ini Mutiara beneran anaknya nggak ya? Kayaknya yang punya tanda lahir tuh banyak, bukan Mutiara aja. Nah Rianti nggak mau kayak gitu, makanya Rianti sampai ke sana, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri itu ya untuk melakukan hal itu, mencari kebenarannya. Ya seneng banget sih, karena apalagi momen dimana Aditya menggendong Mutiara, mengantarkan ke kontrakan tuh, wah itu adegan yang luar biasa ya. Mutiara benar-benar dapat perhatian bukan cuma dari sang calon imam Kenzo, tapi juga dari Rianti maupun juga Aditya. Lengkap sudah kebahagiaan Mutiara. Ketika Mutiara sadar, Kenzo yang dilihat pertama. Bahkan ketika Mutiara di alam akhirat pun juga suara Kenzo yang pertama kali terdengar di telinganya Mutiara sehingga Mutiara bangun. Terus yang kedua, mendapatkan kasih sayang dari Aditya juga, dirawat, diasuh. Walaupun ya Aditya punya alasan karena gantiin Kenzo, tapi itu jauh lebih dari cukup. Aditya pun juga merasakan seperti merawat anak kandungnya sendiri teman-teman. Lalu yang ketiga Rianti, tanpa banyak basa-basi memegang kaki Mutiara, memakaikan sendal dan sebagainya macamnya dengan semua perhatiannya. Benar-benar komplit banget Mutiara teman-teman, dari kekasih dapat, dari orang tua kandung dua-duanya dapat nih. Makanya ini yang bikin Mutiara pun juga senyum-senyum sendiri. Nah kebayang sih melihat bagaimana Mutiara yang tahu Rianti ibu kandungnya ini pasti bakalan pecah banget. Dan Rianti pun juga bakal melakukan semua itu. Karena balik lagi teman-teman, kalau Rianti semakin lama nggak melakukannya, maka Rianti akan dilanda rasa bersalah terus-terusan. Kita semua tahu Rianti itu memang jahat. Tapi ketika mengetahui fakta ini, lihat seketika berubah. Ya gimana nggak berubah teman-teman? Selalu bela Sandra, yang selalu Sandra ini jahat kepada Mutiara, tapi justru Mutiara ini adalah anak kandungnya. Ya mana mau lah. Mungkin Rianti pun juga pasti bakal berpikir untuk gak mau lagi jadi aspirnya Sandra. Apalagi kalau Sandra sampai bebas ya. Makanya ini bakal menjadi highlight banget nih untuk episode besok.
melihat bagaimana masa depan dari Sandra itu sendiri di mata Rianti. Makanya kita bakal terus lihat colongan-colongan dari Rianti, bukan nyolong ya, tapi dalam artian kayak curi-curi pandang sama Mutiara, jengukin Mutiara, ada aja alasannya karena itu. Kadang ngerasa Mutiara ini adalah anak kandungnya, bukan merasa lagi tapi karena kangen sama Mutiara. Apalagi Rianti pun juga akhirnya kan sadar ya, ya juga ya, Mutiara selama ini nggak pernah jahat loh. Mutiara selama ini nggak pernah iri, dengki atau apapun itu. Bahkan bisa dikatakan yang selalu jahat selama ini adalah Sandra dan dirinya. Sehingga hal ini bikin Rianti pun juga nggak bisa lagi menahan emosinya, nggak bisa lagi menahan semua kesedihannya. Mengetahui Mutiara tuh ya ibaratnya koma tuh gara-gara Sandra gitu loh teman-teman. Makanya kita lihat apa yang bakal dilakukan oleh Rianti kepada Sandra. Tapi seneng banget ya, memang kalau feeling seorang ibu tuh nggak pernah salah. Ya tentu kita masih terkejut banget ya dengan adegan di episode kemarin yang sangat luar biasa. Apalagi di episode tadi pun juga ada hal yang luar biasanya. Nah episode besok pun tentu nggak kalah serunya teman-teman. Karena bagaimanapun juga perjalanan Rianti dan Mutiara itu baru di awal aja. Yang terpenting Rianti udah tahu dulu nih Mutiara anak kandungnya. Tinggal ke depannya Mutiara tahu Rianti ibu kandungnya, baru Aditya yang tahu Mutiara adalah anak kandungnya. Karena semua butuh waktu juga, butuh proses banget. Apalagi kita semua tahu episode kemarin tuh rame banget, apalagi episode tadi juga. Sehingga ini pasti menambah cerita, jadi semakin lebih seru lagi. Lalu bagaimana dengan nasi Sandra? Ya Mimin nggak mau terlalu banyak komentar ya, biar Kenzo aja yang urus. Karena kalau ngomongin Sandra tuh capek teman-teman. Nanti kalau udah ada update-nya Mimin akan bahas lagi. Tapi yang jelas Sandra pasti kena karmanya. Gak mungkin lolos begitu aja. Kenzo tuh pintar juga, apalagi masih bisa nge-restore video dashcam juga. Masih banyak hal yang bisa dilakukan lah, kalau itu pun gagal gitu ibaratnya. Jadi kita tinggal lihat aja nih apa yang bakal terjadi kepada Sandra, dan apa yang nanti bakal bikin Sandra pun juga betul-betul ibaratnya ngerasa udah nggak bisa lagi berkuasa. Karena kan Sandra bilang tuh, whatever you do ya aku pasti bebas gitu loh. Apapun yang Kenzo lakuin aku pasti bebas. Itu kan kata-kata yang kita lihat di episode tadi tuh nyebelin ya. Maksudnya sombong banget jadi manusia gitu loh, ngerasa paling hebat sekali. Makanya Kenzo nggak akan membiarkan Sandra sampai betul-betul pergi. Tenang aja, Kenzo akan melakukan sesuatu yang pada akhirnya bikin teman-teman pun juga senang dan happy. Ingat teman-teman, yang namanya kejahatan nggak akan pernah berakhir indah juga. Biarin dulu Sandra mau kayak gimana, nanti pun juga pasti bakal kena karmanya. Plus ditambah lagi episode besok pun juga tentu kita masih akan berfokus kepada Mutiara, Kenzo, Aditya dan juga Rianti. Wah nggak kebayang sih ya bagaimana keluarga itu bertemu gitu. Mimin ngebayangin ya bagaimana Mutiara, terus juga Rianti, Aditya dan Kenzo tuh satu meja makan bareng. Terus Rianti yang merestui hubungan Kenzo dan Mutiara. Wah ini pasti indah banget ya. Dan ini makanya akan menjadi bertolak belakang nih antara Rianti maupun juga Aditya ke depannya. Tapi sekali lagi kita doakan semoga Sandra tertangkap polisi dan benar-benar di penjara. Sedangkan Bu Rianti bisa bener-bener sayang banget sama Mutiara dan gak ada sifat jahatan lagi kepada Mutiara. Itu sih yang paling penting. Kalau menurut Mimin, setuju nggak? Coba kalau setuju boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.